Tapi biasanya dari yang udah-udah sih, setelah happy tabungan rekening bertambah, nggak lama abis itu sedih, kok uangnya lenyap gitu aja. Nah sebenarnya kebahagiaan kita saat menerima uang THR itu masih bisa kita pertahankan kok, asalkan tahu triknya biar nggak kebablasan. Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Pasti lagi pada happy dong ya, karena uang di rekening bertambah. Soalnya tunjangan hari raya alias THR udah pada cair. Kalau ada yang belum terima THR dari perusahaan masing-masing, mending segera lapor deh ke Kementerian Ketenagakerjaan. Ya, jadi caranya dengan melapor di laman Siap Kerja yang menjadi bagian dari situs website Kementerian Ketenagakerjaan. Pengaduan ini dibuka 7 hari ya sebelum Hari Raya Idul Fitri. Soalnya penerimaan dana THR itu memang sudah diatur oleh pemerintah. Kalau merujuk pada kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024, THR untuk para aparatur sipil negara, TNI, Polri, dan pensiunan itu dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. Atau kalau kita lihat dari tanggalan nih, THR dicairkan mulai tanggal 22 Maret 2024. Terus sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan swasta, THR 2024 itu wajib diberikan H-7 Lebaran ya. Itu maksimal loh dan harus dibayar penuh. Tidak boleh dicicil. Artinya THR sudah harus diterima para pegawai swasta maksimal tuh ya tanggal 3 April 2024 lah. Tapi biasanya dari yang udah-udah sih, setelah happy tabungan rekening bertambah, nggak lama abis itu sedih, kok uangnya lenyap gitu aja. Nah sebenarnya kebahagiaan kita saat menerima uang THR itu masih bisa kita pertahankan kok, asalkan tahu triknya biar nggak kebablasan. Nah kemarin pas banget nih aku juga sempat ngobrol sama perencana keuangan dari Finansialku.com, Malvin Mumpuni, yang dimana dia berbagi tips nih buat mengelola uang THR biar gak kehabisan begitu aja kayak ditelan bumi. Caranya yang pertama nih yang perlu diingat, penting banget untuk mengetahui dulu secara detail jumlah THR yang diterima. Karena di sini akan mudah untuk mengalokasikan dana THR atau dibagi-bagi ke beberapa pos kalau kita udah tahu secara detail nominal THR yang kita terima. Nah, selanjutnya yang perlu dicatat juga, kita akan mengalokasikan dana itu sesuai urutannya ya. Yang pertama, dahulukan dana THR dipakai untuk membayar kewajiban keuangan kamu. Misalnya kayak utang dan juga cicilan. Selanjutnya, dana THR dialokasikan untuk membayar zakat. Nominalnya adalah 2,5% ya yang kita gunakan dari dana THR tersebut. Setelah itu baru pakai dana THR sesuai kebutuhan untuk keperluan hari raya seperti belanja baju lebaran, biaya perjalanan mudik, uang lebaran buat dibagi-bagikan ke saudara-saudara gitu ya kayak angpau dan apapun deh pokoknya yang bikin kamu happy. Nah, kalau semua kewajiban dan kebutuhan lebarannya sudah terpenuhi, jangan lupa sisakan uang THR untuk tabungan dana darurat dan investasi jangka panjang. Jumlahnya sih bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan kamu masing-masing. Tapi nih yang perlu diingat, dana THR idealnya jangan dipakai untuk pengeluaran rutin bulanan. Jadi buat kebutuhan rutin setiap harinya lebih baik tetap menggunakan dana dari pendapatan bulanan aja ya. Nah, kalau gitu jangan biarkan ya THR kamu tuh habis dalam sekejap hanya karena sedang lapar mata aja. Pastikan kamu kelola THR dengan cerdas biar gak bablas. Oke deh, besok-besok mau ngomongin topik apa lagi nih seputar ekonomi dan keuangan di Cuanomics. Tulis di kolom komentar ya. Saya Rizka Andalina pamit. Sampai jumpa.